Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PAUD semuanya. Halo Bunda dan Yanda di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan Aiam di channel Ilham Syahril Mubarak. Mengenali dunia PAUD yang asyik dan menyenangkan. Sahabat PAUD semuanya, apakah masih bingung dalam membuat kegiatan bermain pada MPLS nanti? Apalagi MPLS-nya selama 2 minggu. Nah, pada video kali ini, AIA mau berbagi atau sharing-sharing untuk Bunda Yana semuanya, yaitu mengenai bagaimana cara menyiapkan MPLS PAUD yang asik dan menyenangkan. Oke, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Bunda Yanda semuanya, pada kegiatan MPLS ini di TK Islam Nurul Huda Asia, kami menerapkan partikel light berbasis Montessori, yaitu bagaimana cara-cara melakukan kebiasaan yang asyik, kemudian yang benar sesuai dengan aturannya. Mulai dari kebiasaan kecil hingga kebiasaan-kebiasaan yang besar. Nah, Bunda Yanda semuanya, sebelum masuk pada kegiatan-kegiatan MPLS selama 2 minggu, Aiam mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu MPLS, di mana MPLS merupakan singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu kegiatan seputar pengenalan lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dalam rangka memperkenalkan para siswa baru terhadap semua hal yang berhubungan dengan sekolah. MPLS pada PAUD memperkenalkan lingkungan sekolah yang membuat peserta didik usia 3-5 tahun merasa nyaman dan menarik, juga ketagihan untuk kembali lagi ke sekolah setiap harinya, menjadi prioritas utama pada kegiatan MPLS ini. Jadi, MPLS yang dilakukan di dunia PAUD atau di satuan pendidikan PAUD harus membuat kegiatannya yang menyenangkan, yang membuat anak-anak itu merasa nyaman, asyik, dan bermakna, sehingga mereka ingin berangkat lagi ke sekolah karena dengan kegiatan yang asyik dan menyenangkan. Kemudian, Bunda Yana semuanya, tujuan dari MPLS itu adalah mengenali potensi peserta didik baru melalui formulir profil peserta didik yang terdiri dari identitas, riwayat kesehatan, potensi atau bakat, sifat atau perilaku, dan profil orang tua atau wali. Nah, di mana pada kegiatan MPLS di TK Islam Nurul Huda Asia ini, pertama kalinya ialah melakukan wawancara baik pada orang tua maupun pada anak untuk mengetahui bagaimana kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kita dan apa harapan dari orang tua untuk menyekolahkan buah hatinya pada lembaga kami. Kemudian selanjutnya tujuan MPLS itu yaitu menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif untuk peserta didik. Selanjutnya menumbuhkan perilaku positif, jujur, mandiri, menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, disiplin, hidup bersih dan sehat. Kemudian yang keempat adalah membantu peserta didik beradaptasi dengan aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Selanjutnya, yaitu mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya.
Yang terakhir, tujuan dari MPLS itu adalah kepala sekolah harus bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya, apa saja sih ruang lingkup pada kegiatan MPLS itu? Yang pertama, yaitu wawasan mengenai lingkungan sekolah. Nah, di sini anak akan mengetahui wawasan-wawasan mengenai lingkungan sekolah. Ada apa saja di lingkungan sekolah itu? Ada siapa saja gitu, bagaimana peraturannya gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah keahlian pendidik. Nah, di sini sebagai pendidik harus dimunculkan pada kegiatan MPLS ini untuk menarik perhatian peserta didik gitu. Misalnya guru si A mempunyai keahlian mendongeng, berarti nanti pada kegiatan MPLS ada pertunjukan mendongeng dari guru tersebut. Kemudian selanjutnya pendidikan karakter bagi anak. Ini hal yang terpenting untuk mengenai karakter, agar anak itu memiliki karakter yang kuat, karakter yang unggul, sehingga siap ketika nanti melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara belajar efektif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Itu adalah ruang lingkup yang keempat, di mana pembelajaran di PAUD itu harus pembelajaran yang dilakukan dengan cara bermain, dan bermain agar dapat memberikan pembelajaran yang asyik dan menyenangkan serta bermakna bagi peserta didik. Kemudian ruang lingkup yang terakhir adalah pengenalan budaya lokal. Bunda Yanda semuanya, selanjutnya hal yang perlu disiapkan sekolah saat MPLS itu apa saja sih? Yang pertama, persiapkan perencanaan selama kegiatan MPLS. Kita harus menyiapkan perencanaannya, apa saja yang akan dilakukan, agar ketika pelaksanaan MPLS itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Kita tidak bingung lagi untuk kegiatan besok apa ya. Jadi harus direncanakan terlebih dahulu supaya berjalan secara efektif, tujuannya juga tercapai. Kemudian persiapkan ID card atau tanda pengenal siswa dengan model yang cantik dan menarik. Itu ya. Harus membuat ID card sebagai pengenal bagi peserta didik, khususnya peserta didik yang baru, dengan ornamen-ornamen yang lucu, cantik, menarik, perhatian bagi peserta didik. Kemudian, persiapkan ice breaking yang asik, menarik, dan menyenangkan, gitu, agar suasana kegiatan MPLS itu dapat memberikan umpan balik yang menyenangkan bagi anak, yang membuat rasa nyaman bagi anak, itu dengan cara diberikannya ice breaking ini. Kemudian persiapkan lagu hari pertama ke sekolah. Banyak ya, itu disesuaikan dengan kreativitas di lembaga Bunda Yanda semuanya, masing-masing. Selanjutnya yang terakhir, persiapkan hadiah di akhir kegiatan MPLS, memberikan reward, memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa mereka sudah hebat, sudah berani, sudah mandiri sekolah atau mengikuti kegiatan sekolah pada lama 2 minggu. Nah, kemudian ada contoh kegiatan MPLS. Ini contoh saja ya. Yang pertama itu adalah pengenalan kegiatan di sekolah. Kemudian bermain game yang bersifat edukatif dan menarik. Ingat ya, bersifat edukatif. Gamenya itu yang bersifat mendidik sesuai dengan capaian perkembangan anaknya, gitu, disesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan guru dan staf sekolah. Ini hal yang sangat penting untuk dilakukan pada kegiatan MPLS. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu pengenalan tata tertib dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Tata tertib juga penting dilakukan agar anak terarahkan dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan kegiatan ketika di kelas, SOP ketika jurnal pagi, atau dan lain-lain. Kemudian yang terakhir,
kegiatan untuk memberikan motivasi pada peserta didik baru, yaitu dengan memberikan tutur kata yang positif, yang membangun, misalnya hebat, pintar, gitu ya. Selanjutnya, kita akan masuk pada kegiatan-kegiatan MPLS apa saja pada 2 minggu ini. Yang pertama, kegiatan di minggu pertama. Nah, kalau di TK Islam Nurul Huda Asia ini, kami waktu efektif belajar itu cuma 5 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Gitu. Jadi, di sini IAM membuat kegiatannya itu untuk 5 hari dalam 1 minggunya. Di hari pertama, di minggu pertama, yaitu kami sering melakukannya pendaftaran ulang bagi para peserta didik baru, di mana pada pendaftaran ulang ini dilakukannya wawancara bersama orang tua dan peserta didik, menanyakan hobinya apa, cita-citanya apa, kemudian pilihan ekstrakurikulernya apa untuk nanti ke depannya, kemudian tanya harapan orang tua ketika memasukkan buah hatinya pada lembaga kami. Nah, selanjutnya pada hari pertama itu, peserta didik dikumpulkan di aula. Atau jika lembaga Bunda Yanda belum memiliki aula, boleh dikumpulkannya di halaman sekolah. Untuk apa sih dikumpulkannya peserta didik? Di mana bisa dilakukannya ice breaking terlebih dahulu, atau nyanyi-nyanyian agar membuat suasananya lebih senang lagi. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan Bapak dan Ibu guru dengan menampilkan keahliannya tadi. Bisa dengan bercerita bagi yang memiliki keahlian bercerita, atau menyanyi, atau pemberian ice breaking, dan lain-lain. Disesuaikan dengan keahlian-keahlian yang dimiliki Bunda dan Yanda di satuan pendidikannya. Kemudian, terakhir yaitu menyanyikan lagu hari pertama ke sekolah. Misalnya seperti ini, hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah, senangnya hatiku diantar ayah ibu, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh menyanyikan lagu hari pertama ke sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan MPLS di hari kedua di minggu pertama. Yang pertama adalah pembagian ID card sesuai dengan yang sudah dipersiapkan oleh Bunda Yanda, mau berupa name tag atau berupa mahkota, bebas ya, sesuai dengan kreativitas Bunda dan Yanda di lembaga masing-masing. Asalkan ID card-nya yang menarik, yang membuat anak itu bangga untuk memakainya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan outdoor. Nah, di sini ada kegiatan outdoor, di mana kegiatan outdoor itu ada bernyanyi, aku anak mandiri, bangunnya pagi-pagi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan senam go green untuk melatih aspek perkembangan fisik motoriknya. Senam go green. Untuk senamnya itu juga bebas ya, Bunda Yanda semuanya disesuaikan dengan kreativitas Bunda dan Yanda semuanya. Kemudian setelah itu ada toilet training. Nah, ini hal yang penting yang harus sering dibiasakan. Jadi toilet training ini IAM buat di jadwal itu setiap harinya harus ada toilet training. Bagaimana cara masuk pada WC, kemudian bagaimana tata cara ketika di WC, peraturannya di WC, kemudian atau ketika di lembaga Bunda Yanda WC-nya antara laki-laki dan perempuan terpisah, boleh diberitahukan kepada anak bahwa untuk WC perempuan ada gambarnya yang menggunakan rok gitu, atau untuk laki-laki seperti ini gitu ya Bunda Yanda. Itu
fleksibel saja, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lembaga masing-masing. Kemudian yang keempat itu particle life sesuai dengan Montessori, di mana particle life di hari kedua ini berarti particle life pertama yang diberikan pembelajaran pada peserta didik, yaitu bagaimana caranya membereskan atau menyimpan sandal dan sepatu. Gitu ya. Ini juga hal yang biasa gitu, tapi harus sering dibiasakan gitu agar terbiasa nantinya bagaimana membereskan sepatu yang baik, menyimpan sepatu yang baik itu di mana ketika tidak digunakan gitu ya. Karena di sekolah IAM itu ketika anak sudah memasuki area sekolah, kemudian mereka melepas sepatunya dan diganti dengan sendal gitu agar anak mudah untuk ketika mau kemana-mana atau mau 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 buang air kecil, atau mau buang air besar, atau mau cuci tangan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah snack time dan minum. Nah, ini hal yang terpenting gitu untuk pemberian asupan nutrisinya agar menjadi semangat lagi, menambah stamina lagi gitu ya, memberi kesempatan juga untuk minum gitu agar tidak dehidrasi. Kemudian yang terakhir itu adalah perkenalan peserta didik baru dan lama. Kalau di hari pertama kemarin itu pengenalan guru dan tendik, nah sekarang di hari kedua itu perkenalan peserta didik baru dan lama. Boleh menggunakan lagu, nyanyian gitu ya. Misalnya ya gitu, banyak sekali perkenalannya. Lagu untuk perkenalan. Kemudian selanjutnya itu di hari ketiga, Bunda Yanda, di mana di hari ketiga itu kita diawali juga dengan kegiatan outdoor atau bina suasana itu. Nah, untuk di hari ketiga ini kegiatan outdoor itu adalah menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, kemudian dilanjutkan dengan senam Dreamers, yaitu lagu yang kemarin-kemarin pada acara FIFA ya, atau acara olahraga itu dunia sangat hits gitu ya. Kita boleh disesuaikan dengan topik-topik yang hits, yang sedang berkembang pada saat ini gitu. Jadi disesuaikan saja dengan kreativitas kita. Kemudian ada toilet training lagi. Nah, kemudian ada particle life yang kedua di hari ketiga itu adalah bagaimana caranya menyimpan tas yang baik pada tempatnya. Ini ya, particle life-nya adalah menyimpan tas yang baik pada tempatnya. Oke, selanjutnya ada snack time gitu ya, snack time lagi. Snack time ini untuk di kegiatan MPLS ini masih membawa snack time masing-masing ya teman-teman semuanya, Bunda Yanda semuanya. Nah, nanti untuk kegiatan setelah MPLS biasanya di lembaga kami itu untuk snack time ini dikelola oleh lembaga melalui kerjasama dengan POMG, yaitu Persatuan dari Orang Tua Wali Murid. Kemudian selanjutnya di hari ketiga itu kegiatan terakhir adalah melihat ruangan kelas beserta isi dan fungsinya. Maaf ya, banyak yang typo ini. Melihat ruang kelas yang ada di lembaga kita, ada apa saja ruangannya, kemudian ada apa saja isiannya, apa saja yang boleh digunakan, atau apa saja yang tidak boleh digunakan, itu harus dikenalkan kepada peserta didik ya, khususnya peserta didik yang baru ya, karena untuk yang dari kelas A, kelas B mungkin mereka sudah paham, tetapi tidak salah juga diingatkan kembali, takutnya mereka juga sudah ada kelupaan gitu. Nah, Bunda Yanda semuanya, kita masuk pada hari keempat di minggu pertama. Yang pertama, masih kegiatannya kita mulai dengan kegiatan outdoor, di mana kegiatannya itu berbeda lagi, teman-teman. Di sini ada menyebutkan atau recalling ya, mengingat kembali nama teman dengan nyanyian. Kalau kemarin
kemarin juga sudah dikenalkan gitu, udah memperkenalkan namanya. Sekarang diingatkan kembali gitu agar lebih kenal, lebih dekat lagi. Dengan nyanyian-nyanyiannya Aku Punya Banyak Teman. Misalnya gini, aku punya banyak teman, ada yang namanya Ilham, ada yang namanya Reza, ada yang namanya Iis. Iis sudah punya banyak teman, disebutkan semuanya eh, nama-nama peserta didik yang ada gitu ya. Kemudian setelah itu kita melakukan bermain, yaitu bermainnya adalah mencari teman sesuai jumlah bilangan yang disebutkan oleh guru. Misalnya anak-anak peserta didik dengan guru itu membuat lingkaran. Kemudian menyanyikan gitu, berdiri senang atau berjalan senang, berputar-putar mencari teman, berkeliling berpegangan, berkumpul dengan 3 teman. Nah, mencari sesuai dengan bilangan yang disebutkan oleh gurunya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah masih toilet training gitu. Ini harus selalu dibiasakan dan dibiasakan tuh ya. Toilet training juga bagaimana cara mencuci tangan dengan baik gitu ya, gitu untuk dibiasakan. Kemudian yang ketiga adalah vertical life, yaitu antri ketika masuk dan keluar ruangan gitu ya. Oke, bagaimana antri ketika masuk kelas, bagaimana antri ketika keluar kelas gitu, harus tertib gitu. Kemudian yang keempat adalah mengambil dan membawa sesuatu dari tas tanpa bantuan orang tua gitu ya. Ini juga masih practical life. Kita berikan arahan gitu, bagaimana caranya membawa sesuatu ketika dibutuhkan dari tasnya masing-masing tanpa bantuan dari mama atau dari bundanya gitu, dari orang tuanya gitu, agar terbiasa gitu. Kalau di hari pertama MPLS itu kan masih biasa ya anak-anak mintanya ditemenin oleh bunda, tapi kita menstimulasi mereka untuk selalu terbiasa menjadi anak yang mandiri gitu, agar nantinya ke depannya ketika sudah ditinggalkan belajarnya oleh mamahnya atau bundanya, nanti sudah terbiasa mereka. Kemudian yang kelima adalah snack time dan minum gitu ya. Oke, Ayam, apakah sebelum snack time dan minum cuci tangan lagi? Tidak, karena cuci tangannya tadi sudah pada kegiatan toilet training. Gitu. Bagaimana cara dalam toilet training ini juga, lupa. Jadi, anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara mencuci tangan dengan baik pakai sabun. Kemudian kegiatan terakhir pada hari 4 adalah bercakap-cakap bersama teman dan guru, yaitu berani mengungkapkan perasaan. Nah, itu ya. Bagaimana perasaannya selama sekolah di hari keempat ini gitu. Nanti berikan kesempatan kepada anak untuk berbicara, untuk mengungkapkan perasaannya. Itu bagi yang berani. Atau nanti untuk memberikan sesuatunya atau memberikan penghargaan untuk mereka berani, bisa diberi dengan reward atau motivasi. Selanjutnya di hari kelima, hari terakhir pada minggu pertama, yaitu kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan outdoor yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Siapa Nama Tuhanmu, melihat, mencoba, dan mengetahui aturan cara main APE di luar. Gitu. Jadi, dikenalkan nama Tuhanmu, nama nabimu, nama kitabmu, gitu. Selanjutnya, melihat, mencoba, dan mengetahui aturan cara main APE luar gitu ya. Diberitahu bahwa APE luar yang ada yang di sekolah ini ada ini, bagaimana cara memainnya, bagaimana peraturan mainnya gitu, bagaimana cara menjaga keselamatannya gitu. Selanjutnya adalah toilet training. Setelah toilet training, kita melakukan kegiatan vertical life lagi, yaitu selalu mengucapkan salam
ketika masuk ruangan atau ketika bertemu dengan guru. Salam. Kemudian ucapkan permisi ketika melewati orang lain, apalagi ketika melewati orang yang lebih dewasa. Dan yang terakhir adalah mengucapkan tolong ketika sedang membutuhkan bantuan. Gitu. Salam, permisi, dan tolong. Kemudian kegiatan keempat di hari kelima adalah snack time dan minum, dilanjut dengan bercakap-cakap cara menggunakan APE dalam. Nah, Ayam apakah untuk setelah snack time itu dilakukannya masih bersama? Tidak ya teman-teman. Peserta didik setelah melakukan snack time itu, mereka masuk di kelasnya masing-masing sesuai dengan usianya gitu. Dan didampingi dengan wali kelasnya masing-masing. Setelah snack time ini bercakap-cakap cara menggunakan APE dalam. Kalau tadi pada kegiatan outdoor itu mereka mengenal bagaimana cara dan menggunakan APE luar. Nah, setelah snack time dan masuk kelas itu, mereka mengenal bagaimana cara memainkan APE yang ada di dalam. Kemudian selanjutnya kegiatan terakhir itu adalah cara menjaga. Peserta didik mengenali cara menjaga dan menyimpan kembali APE atau alat yang sudah dimainkannya pada tempatnya. Ini kebetulan di lembaga kami ini untuk kegiatan mainnya itu menggunakan media alam atau media lepasan, bahan lepasan atau luspat. Sehingga pada peserta didik banyak menggunakan media-media dalam melakukan kegiatannya. Sehingga kami, para pendidik, harus betul-betul dalam kegiatan MPLS ini dan dibiasakan kepada peserta didik untuk menyimpan kembali barang-barang atau media-media yang sudah digunakannya agar membantu dan bertanggung jawab juga, melatih tanggung jawab pada peserta didik dan membantu kita untuk tidak terlalu banyak kerjaan lagi untuk membereskannya gitu. Ketika peserta didik sudah terbiasa dengan cara dicontohkan oleh kita gitu, pasti mereka akan nantinya terbiasa lagi untuk selalu membereskan mainannya yang sudah dimainkan. Nah, selanjutnya Bunda Yanda, kita masuk pada kegiatan MPLS pada minggu kedua. Apa saja sih kegiatan-kegiatan MPLS di minggu kedua ini? Yuk kita langsung saja lihat pada hari pertama, yaitu di sini masih dilakukannya kegiatan outdoor, yaitu upacara. Nah, karena sudah memasuki sekolah selama seminggu, berarti di minggu kedua kita sudah dikenalkan bahwa setiap hari Senin kegiatan outdoor itu adalah upacara bendera, gitu. Upacara bendera, cara bagaimana peraturannya, SOP-nya ketika melakukan upacara itu dikenalkan pada peserta didik. Kemudian dan bermain memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Tuh, ini dilakukan boleh secara kelompok atau individu, tapi lebih seru lagi secara kelompok gitu, agar peserta didik menjalin kebersamaannya, lebih mengenal lagi kepada temannya. Setelah melakukan kegiatan outdoor, selanjutnya adalah kegiatan toilet training, yaitu toilet training, cuci tangan, kemudian menawarkan bagi yang mau buang air kecil atau buang air besar gitu. Selanjutnya adalah pembiasaan partikel light-nya, dibiasakan lagi yang sudah pelajari atau dilakukan pada minggu pertama. Itu dibiasakan bagaimana cara menyimpan tas, cara menyimpan dan memakai sepatu dan sendal dengan baik, dan partikel life lainnya. Kemudian melakukan snack time dan minum. Setelah kegiatan tersebut, kami lakukan lagi yaitu memperkenalkan loker masing-masing
di kelas gitu kan. Setiap anak, nah biasanya kan di PAUD itu mempunyai loker masing-masing, baik untuk tas atau untuk hasil karya gitu. Disesuaikan dengan nanti namanya gitu, namanya masing-masing. Mungkin untuk kelas B mereka sudah memahami ya untuk huruf-huruf yang ada pada namanya gitu. Tapi untuk kelas A ini kemungkinan sebagian ada yang sudah mengerti atau memahami, ada yang sudah belum. Jadi kami berusaha menstimulasi dengan baik itu dalam mengenal nama sendiri, khususnya pada nama panggilannya. Kemudian memperkenalkan aturan main atau kesepakatan kelas. Nah, ini hal yang terpenting teman-teman untuk dilakukan pada PLS, yaitu memperkenalkan aturan main atau kesepakatan kelas. Di mana tujuan dari membuat kesepakatan kelas itu apa saja sih? Berlatih menyampaikan aspirasi anak, mereka harus belajar menyampaikan aspirasinya. Kemudian berlatih mengungkapkan keinginan atau tanggapannya, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Misalnya ketika orang lain memberikan pendapat, dia diam terlebih dahulu untuk mendengarkannya pendapat orang lain. Kemudian voting atau memutuskan dengan suara terbanyak itu. Misalkan setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, otomatis ketika melakukan kegiatan main, mereka juga akan timbul pendapat yang berbeda-beda, sehingga disitulah diharuskan adanya voting, suara terbanyak untuk guru lakukan pada kegiatan tersebut itu ya. Jadi melalui voting, belajar menerima fakat atau hasil dari voting tersebut. Juga yang terakhir bertanggung jawab menjalankan kesepakatan bersama. Nah, manfaat dari mengajak anak membuat kesepakatan kelas itu apa saja sih? Pertama, anak lebih kreatif dan solutif ketika kita atau guru meminta pendapat anak akan jadi lebih kreatif, mereka juga akan terbiasa mencari solusi dari masalah, kemudian mereka juga akan lebih terbiasa membuat perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah lebih termotivasi, di mana aturan yang tidak satu arah ini akan membuat mereka lebih termotivasi, sebab mereka sendirilah yang membuatnya. Selanjutnya adalah lebih mudah mengevaluasi ketika anak sendiri yang mengusulkan isi perjanjian dan mereka sendiri yang melanggarnya gitu. Maka orang tua akan lebih mudah mengevaluasinya, sampaikan padanya kalau kamu usul untuk X atau sesuatu tapi hasilnya tidak sesuai, maka menurut mama kamu perlu apa ya? Tetap buka ruang diskusi dengan menyampaikan pendapat dan menanyai pendapatnya lagi, bukan membuat keputusan satu arah. Terakhir, menumbuhkan kepercayaan diri pada anak, yaitu ketika anak bisa mengikuti kesepakatan yang telah dibuatnya sendiri, maka ia akan merasa berhasil. Disitulah cikal bakal kepercayaan dirinya tumbuh. Berikan dukungan, katakan tutur kata yang baik bagi anak. Kamu hebat, kamu bisa. Nah, selanjutnya di hari kedua, bermain bersama yuk. Nah, di sini kami memberikan kesempatan anak untuk lebih mengenal lagi dengan temannya dengan cara bermain bersama. Di mana diawali dengan kegiatan outdoor, yaitu senam dan permainan tradisional. Itu dilakukan untuk pengenalan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah melalui permainan tradisional yang untuk pada situasi saat ini penting sekali untuk dikenalkan lagi pada peserta didik atau anak-anak milenial sekarang gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah toilet training, pembiasaan particle light, kemudian snack time dan minum, itu biasa, pembiasaan yang biasa ya. Kemudian menggambar bebas secara kelompok. Ini kegiatan bersamanya adalah menggambar bebas secara kelompok bebas. Kita sediakan kertas yang banyak, yang besar, kemudian setiap kelompoknya itu boleh 3 atau 4. Mereka bekerja sama untuk menggambar bebas apa saja yang ada di imajinasi mereka. Yang terakhir itu serunya menyusun menara atau bangunan dari Lego atau balok
dengan teman, itu diberikan kebebasan. Atau boleh kita berikan gambar inspirasi untuk mereka gitu, agar memiliki imajinasi yang lebih luas dan sangat luas. Kepada kegiatan selanjutnya, kegiatan ketiga adalah kita latihan. Latihan apa ya? Yaitu latihan untuk pensi di hari keempat. Kita berikan waktu dan ruang mereka, kesempatan mereka untuk bergerak bebas sesuai dengan kemampuannya, tapi dalam dampingan atau bimbingan dari wali kelasnya gitu ya. Misalnya melalui voting atau pendapatnya. Mau misalnya si A mau nampil ini, itu bebas ya, tinggal kita arahkan saja gitu. Jadi di hari ketiga ini adalah latihan untuk fancy gitu. Tapi diberikan kebebasan lagi kepada Bunda Yanda mau kegiatan apa saja gitu selain dari pensi ini. Nah, kemudian lanjut ke hari keempat adalah It's Time for Pensi, gitu ya. Di mana kegiatan ini adalah setiap kelas menampilkan aksi atau kreasi seni lainnya dengan didampingi masing-masing wali kelasnya. Gitu. Pada akhir setelah melakukan pensi, setelah menunjukkan bakat minatnya, di akhir kita ada snack time bersama lagi gitu dan minum bersama. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada hari terakhir MPLS. Berarti kita harus menyiapkan kegiatan yang sangat menyenangkan, betul-betul bermakna bagi anak, bagi peserta didik. Apa saja ya? Di mana pada hari kelima ini kita harus membuat hadiah-hadiah menarik, hadiah-hadiah yang sederhana tetapi menarik gitu untuk pemberian reward pada peserta didik semuanya yang sudah berhasil, sudah hebat melakukan MPLS selama 2 minggu, sudah berani berangkat sekolah, dan lain-lain. Di mana guru menyiapkan hadiah-hadiah kecil yang dibungkus kertas dengan warna yang sama ya. Misalnya mau menggunakan koran semuanya yang sama agar tidak ada saling eh, kecemburuan sosial pada peserta didik. Jadi disamakan. Hadiahnya itu yang sederhana saja. Boleh susu atau boleh ciki-ciki yang sehat, yang sederhana atau yang ekonomis gitu. Dibungkus dalam warna atau bungkus yang sama. Kemudian bungkusan kecil disimpan atau disembunyikan di sekitar lingkungan sekolah. Jadi pada hari kelima ini mencari harta karun gitu ya, mencari harta karun di sekitar lingkungan sekolah. Sambil mengingat lagi, mengingat lagi lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah. Kemudian peserta didik mencari hadiah tersebut dengan catatan tidak boleh double. Kalau double, berarti mereka harus berbagi dengan temannya yang tidak menemukan harta karunnya. Nah, kegiatan penutupan MPLS ini juga bisa bisa dibarengi juga dengan kegiatan yang bermakna, yaitu atau menyenangkan, yaitu melepaskan balon harapan, atau pensi juga boleh di hari kelima ini gitu. Jadi disesuaikan dengan kreativitas Bunda Yanda semuanya. Kegiatan MPLS ini juga tadi ditutup dengan berburu harta karun dan menerbangkan balon harapan. Itu disesuaikan ya Bunda Yanda sesuai dengan kemampuan di satuan pendidikannya masing-masing. Pasti yakin percaya bahwa Bunda Yanda semuanya di satuan pendidikan PAUD memiliki kreativitas yang unik dalam membuat kegiatan yang menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman, serta bermakna bagi peserta didik, khususnya pada kegiatan MPLS ini yang akan mendatang di minggu depan, yaitu selama 2 minggu, teman-teman. Nah, Bunda Yanda semuanya, itulah contoh-contoh kegiatan-kegiatan MPLS yang asik dan menyenangkan, yaitu dengan dibarengi penerapan atau pemberian pemahaman mengenai particle life dengan metode Montessori.
Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Aiam bermanfaat bagi Bunda Yana semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.